Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar, pemirsa dimanapun berada. Mutiara Pagi RRI Bandung kembali hadir tentunya menyapa Anda bersama saya Alan Albana. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai tobat dan istighfar menjadi jalan pulang menuju Allah. Dan seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa apalagi jalan selain ketika kita sudah gitunya menjalani berbagai kesalahan adalah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Namun seperti apa taubat yang diterima, istighfar seperti apa yang itu berdampak. Nah, kami hadirkan narasumber kami turut hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Turut hadir ada Bapak Ustadz Haji Tatang Heryana MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Bandung. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini kita berbicara kalau di tahun-tahun dulu itu sangat kentara mungkin familiar dengan kata hijrah. Kalau dulu mungkin dengar kata hijrah saya di SKI gitu ya, sejarah Islam seperti itu, gitu mendengar kata hijrah tuh gitu. Tapi kemudian sekarang orang-orang tuh familiar dengan kata hijrah, artinya adalah mereka kembali kepada jalan yang benar seperti itu, Pak Ustadz. Namun bagaimana menyikapi atau berbicara mengenai sudut pandang ketika seseorang berhijrah, katakanlah bertaubat dan istighfar menuju jalan Allah. Mengapa taubat dan istighfar ini menjadi sebuah amalan yang tentunya menjadi penting dan utama dalam sudut pandang Islam? Baik, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih Kang Alan. Taubat dan istighfar ini seringkali diingatkan, seringkali dijelaskan, disampaikan oleh guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita. Tiada lain agar kita ini kembali kepada Allah. Karena seringkali perjalanan hidup kita itu tidak linear. Aya we ngabelok nate. Sehingga sehari semalam Kang Alan kita diajarkan oleh Allah sedikitnya 17 kali berdoa kepada Allah, sedikitnya bahkan lebih daripada itu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Quran surah Fatihah mengajarkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladdallin. Ternyata memang ada 3 jalan yang dipilih oleh manusia. Boleh jadi termasuk kita. Nah, kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Datang dari Allah itu jalurnya khusus, diproteksi oleh Allah, sehingga kita pun tidak diajak bicara, Kang Alan, tidak diajak dialog, kasarnya begitu. Sehingga kita tidak bisa memilih dari siapa lahir, dari siapa ibu bapak kita tidak bisa memilih. Tapi apapun yang terjadi sudah terjadilah, kita lahir ke dunia ini. Tapi kita akan kembali kepada Allah dan di hadapan kita ada 3 jalan. Untuk bisa menentukan jalan itu, Allah ngasih alat bantu. Allah ngasih sarana. Apa itu? Pertama wahyu, yang kedua akal, yang ketiga alam semesta ini. Wahyu untuk dicerna oleh akal, untuk mengkreasi alam ini sehingga kita bisa menemukan jalan yang lurus kepada Allah. Maka yang pertama jalannya dikasih tahu oleh Allah adalah an'amta. Adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dikaruniai nikmat tanpa batas oleh Allah. Siapa mereka? Allah ngasih tahu di An-Nisa ayat 69. Wan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin.
ini jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau kembali, tempuh jalan ini. Jalur yang dijalani oleh para nabi. Jalur yang dijalani oleh orang-orang yang menjaga kebenaran, membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang bisa menjadi saksi kebenaran. Dan orang-orang yang soleh. Jalan ini. Boleh jadi kita ini menempuh jalan magdub. Magdub itu orang Sunda nyebalna godob teh kan marah ya. Sederhana kan, mudah-mudahan tidak salah, tidak berlebihan. Pika sebelun. Jadi kalau dalam tafsir itu ada yang nerjemahkan begini, godob itu ay Yahudi. Mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran itu. Tahu nggak, sampah itu, buang sampah sembarangan itu berbahaya. Tahu dilaksanakan tuh, tapi kasebeleun itu. Ya, bahwa salah satu membangun produktivitas kerja adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin segala macam. Kemudian kita tidak melaksanakan itu. Apa kayak tahu aturannya, tahu dilaksanakan ente. Kenapa? Pika sebelun. Yang ketiga adalah dolin, terjemahnya sesat. Istilah yang lainnya, orang beribadah tidak mau pakai tidak berilmu. Semau-maunya aja gitu. Ya, tidak mau menemukan petunjuk. Nah, mungkin bahasa lain benar-benar berlebihan. Ini kelompok orang bodoh katotoloyo. Bahasa anak muda belegug tingkat dewa. Nah, agar kita dapat kembali ke jalan Allah. Kembali itu bisa artinya taubat, ya. Taubat artinya membersihkan hati dari segala dosa. Mana-mananya begitu. Jadi kembali ke jalan yang benar didasari keinginan kuat dalam hati untuk kembali, untuk tidak kembali melakukan dosa. Itu makna tobat gitu. Ya. Jadi kalau kemarin tahu tapi tidak mau melaksanakan, eureun lah anu mah deg-deg cager aya mah. Mau melaksanakan seperti yang saya ketahui, kemudian saya amalkan. Nah, jadi dalam doa setelah selesai wudu kan kita sudah berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tawabina waj'alni mutatahhirin. Itu ya. Ada tawabin, ada taibin. Apa bedanya tawabin sama taibin? Kalau dalam habis wudu kita doanya Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ada tawabin. Jadi itu bolak-balik. Ngaco datang lagi, kembali lagi kepada Allah, istighfar lagi. Ternyata dia terpeleset lagi, datang lagi. Allah senang. Kenapa? Ketimbang dia tidak pernah mau datang kepada Allah. Daripada nggak datang sama sekali seperti itu ya. Dia senang. Nah, ada yang tawabin, bolak-balik datangnya. Ada juga taibin, dia datang setelah dosanya ditumpuk dulu. Tobat geus kolot yeuh ente. Kalah kalau udah pensiun tobatnya. Sebelum pensiun tobat udah meninggal. Nah, yang ditakutkan itu. Repotnya itu. Maka lebih baik sering datang kepada Allah. Jangan kita orang Sunda dilelewe, sia mau bolak-balik ke Gusti Allah ge rudak teu ningali maneh mah. Enggak. Kalau kita tawabin, sering bolak-balik kepada Allah, minta ampun, minta istighfar, Allah senang.
Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dia datang untuk bisa membersihkan diri. Allah senang. Allah juga senang ketika orang yang diajak tobat nggak mau, diajak baik kembali kepada Allah malas juga. Tapi menjelang tuanya baru datang, ditumpuk dosanya tuh, dia baru datang, tetap Allah senang. Hanya tadi betul pertanyaannya, leheng lamun nepi ka pensiun umurna. Iya. Kalau tidak sampai tua, kapan mau tobatnya? Rugi keburu numpuk dosanya. Maka amalan yang harus disegerakan adalah bertobat. Ini karena beriringan bersusulan-susulan dengan usia kita yang kita tidak tahu gitu ya. Makanya segerakan bertobat seperti itu. Maka salah satu amalan yang harus disegerakan, kan Nabi kasih tahu ada beberapa amalan yang harus disegerakan. Satu, menguburkan jenazah. Sholat harus segerakan. Menikahkan anak yang sudah punya pasangan, jangan dilama-lama, segerakan. Termasuk bertobat. Segerakan. Untuk apa? Dan bagaimana caranya kita bertobat? Satu, harus tertanam dalam jiwa kita penyesalan. Sebab tidak mungkin tobat lamun teu menyesal. Iya, makanya ada istilah tobat sambalnya. Kalau di Sunda tuh, udah tobat, nyocol lagi, nyobain lagi. Jadi tobat itu agar termotivasi dengan kuat harus ada penyesalan. Harus ada menyesal dulu. Kalau tidak menyesal bagaimana? Tobat, gunaon? Biasa, enggak bakalan. Energinya beda. Ya. Dua, harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat. Begitu. Kalau tidak punya motivasi tidak mengulangi, itu tadi kitanya sobat tambal. Tobat sambal gitu ya. Dia tobat tapi nyoba lagi. Meskipun tidak dikenal dalam bahasa Arab tobat sambal. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada tobat sambal. Tadi betul. Yang ketiga caranya agar kita bisa bertobat dengan baik, meninggalkan maksiat atau hijrah. Ya, kan begini. Dalam Imam An-Nawawi mendokumentasikan hadis Rasulullah SAW dalam salah satu kitabnya, Kitab Riyadhus Shalihin, itu di awal-awal. Seorang yang sudah berbuat dosa tanpa bisa dihitung berapa dan besarnya. Karena membunuh orang saja udah 99 orang. Ketika dia berkonsultasi dengan seorang ahli agama begitu. Kemudian dia menjelaskan bahwa karena sudah membunuh banyak orang, kesulitan lah diterima tobatnya, lo teuing cenah. Akhirnya dia marah. Akhirnya orang itu pun dibunuh sehingga genap 100. Datang lagi hidayah. Dia ingin tobat. Kemudian dia konsultasi dengan seorang alim. Apa katanya? Berapapun dosamu, asal kamu datang kepada Allah, Allah maha luas pengampunannya. Tapi ada syarat. Kamu harus hijrah. Jangan tinggal di tempat itu. Kalau masih di tempat itu tidak terkondisikan. Maka cari tempat yang kondusif supaya bisa mendukung pelaksanaan perubahan diri kita. Maka dia pun berangkatlah. Ternyata sebelum sampai dia meninggal. Maka hadis itu meriwayatkan turun 2 malaikat. Maka diukurlah jaraknya antara tempat pemberangkatan dengan tujuan. Ternyata lebih beberapa senti dekat ke tempat tujuan. Maka seluruh amalnya diterima menjadi amal soleh. Semua kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Itu. Jadi punya niat meninggalkan maksiat dengan cara hijrah. Itu. Jadi yang diukur itu adalah dari berapa panjang jaraknya itu dilihat dari tekad dan kesungguh-sungguhannya seperti itu. Gitu. Jadi harus kita meskipun sekarang tidak lagi hijrah makani, hijrah tempat, tapi hijrah maknawi. Jadi tekad kita yang berubah. Karena hijrah kita pindah tempat, pindah kota, pindah kerja tergampang. Tapi mindset kita yang dihijrah. Berarti ini juga termasuk jawaban bahwa saya
sudah begitu banyak dosa-dosa mau tobat malu sama Allah gitu ya. Harus tekadnya kuat seperti itu. Kemudian juga jangan disepelekan untuk menjaga atau melaksanakan sholat sunat taubat. Nah, ini seperti apa Pak Ustadz sholat sunat taubat itu? Sama seperti sholat-sholat yang lainnya, yang membedakan niatnya. Gitu. Usolli sunatan taubati. Gitu. Ya, rakaataini mustaqbilal kiblati, minta taubat. Perbanyak istighfar. Gitu. Sholat sunat taubat. Kemudian cara berikutnya, kalau bersifat adami, sifat kemanusiaan, islah dengan orang yang bermasalah dengan kita. Tuntaskan. Kemudian memperbanyak amal kebaikan. Makanya ada Profesor Komarudin Hidayat itu, salah satu ada buku yang cukup membuat kita agak bergetar. Salah satu dosa yang sulit diampuni oleh Allah adalah dosa kepada umat, membohongi umat. Minta maafnya banyak. Harus pada semua. Iya. Repot juga ya kalau sama satu orang kan bisa dikejar ya Pak Ustadz ya. Ini kalau udah dosanya sama umat, Dan sulit itu. Itu tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh. Itu dalam bukunya Psikologi Kematian 1, beliau menulis tentang itu. Ini oleh karena itu maka ada hadis dari Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan, innallaha anjala alayya amaniyati li ummati. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku 2 jalan keselamatan bagi umatku. Wa maka Allah liyu'adibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka, umat ini, sedang engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Maka ini yang oleh para ulama diajarkan kita ini seringkali untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah semata-mata tidak akan mengadab mereka hamba ini selama mereka senang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu bentuk taubat. Jadi taubat dan istighfar itu, taubat cara kembalinya, istighfar metodenya. Memohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, begitu. Nah, ada lagi hadis yang lain menjelaskan begini. La kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al isror. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. La kabirota, tidak ada dosa besar illa ma'al istighfar, kalau disertai dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wala sogirota, dan jangan dianggap dosa kecil kalau perbuatan itu ma'al isror dan dilakukan terus menerus. Kecil ini, sepele, terus ditumpuk, itu bisa menjadi menggunung itu. Ya, dosa, berbuat salah, khianat, tobat, minta ampun, minta ridho, selesai. Ya, itu. Ini pentingnya kita bertobat. Dan untuk apa? Semua itu sederhana jawabannya, supaya kita tidak punya masalah dengan Allah, itu aja. Lihat di Quran surah Al-Fajr, surah ke-89 kalau tidak salah, surah Al-Fajr ya, ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Diharapkan ketika kita kembali kepada Allah, radiyatan mardiyah, Allah ridho menerima kita. Kalau Allah sudah ridho, apa kata Allah? Padkhuli fi ibadi, masuklah barisan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuk surgaku.
Kalau kita tidak punya masalah dengan Allah, Allah pun tidak punya masalah dengan kita. Kalau sudah tidak punya masalah, apa kata Allah? Come on, come on, come on. Bergabung dengan hamba-hambaku, hamba Allah. Bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba setan, bukan hamba yang lain. Tapi hamba Allah. Nanti kita temukan apa ciri-ciri hamba Allah itu. Ya, jadilah hamba-hamba Allah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, padhuli jannati, masuklah surgaku. Jadi kita bertobat, kita beristighfar untuk apa? Supaya kita tidak punya masalah dengan Allah. Nah, ini Pak Ustadz menarik ketika katakanlah tadi kita sudah berusaha untuk bertaubat, bersungguh-sungguh, kemudian kita beristighfar, dilakukan itu setiap hari seperti itu ya. Ciri-ciri tanda taubat kita diterima oleh Allah itu seperti apa? Satu, punya disiplin ibadah. Dua, dia pun istiqomah dalam ibadah. Yang ketiga, ia senantiasa menjaga berjamaah, menjaga kohesivitas, menjaga kebersamaan. Tidak egois lagi. Apa ciri dia tepat? Disiplin ibadahnya. Apalagi istiqomah. Tidak karena punya keinginan dari ke masjid supaya kapilih. Jadi diterimanya sebuah tobat itu adalah ketika berubahnya sikap dengan istiqomah seperti itu. Sikap kita ada perubahan meskipun tidak signifikan tapi berproses. Ya. Kalau signifikan kaget nanti orang. Tiba-tiba berubah gitu. Masalah hidupnya terlalu besar bagi bangsa. Ya. Baik. Jadi kita ini akan merasakan kalau kita sudah tobat. Apa itu? Kita punya semangat ibadah. Punya semangat ibadah. Tidak malas lagi. Lebih pede mungkin gitu ya. Ini kemarin menunda tobat, aduh udah banyak terlalu dosa nih. Ya. Mau sholat juga malu gitu ya. Mau ibadah juga malu. Ini. Jadi kemudian dia akan mampu membangun kohesivitas. Membangun kebersamaan. Mudah bergaul dengan siapapun. Karena apa? Sudah nggak ada masalah dengan siapapun. Bebannya merasa hilang seperti itu, Pak Ustaz. Jadi bebannya merasa hilang. Tidak ada gap, tidak ada beban psikologi, tidak ada masalah. Karena nggak ada masalah, nyambung. Nggak ada masalah, nyambung. Jadi yang membuat hubungan sosial itu pecah. Pertama apa? Kata Rasul, ada 3 sumber dosa. Yang pertama adalah takabur, sombong. Yang kedua adalah hasud. Wah, repot itu. Iri hati, iri dengki gitu ya. Itu yang akan menghilangkan keberjamahan. Nah, kalau itu sudah, makanya ibadah sholat kita diawali dengan takbir. Dan setiap perpindahan gerak dalam sholat juga diawali dengan takbir. Itu artinya apa? Seringkali perubahan posisi status sosial itu menghadirkan kesombongan. Ini dia. Nah, kesombongan inilah yang membuat kita timbul ada gap sosial. Nah, kembalilah, bertobatlah. Maka kalau sudah kembali tobat, maka kita akan mampu membangun keberjamahan lagi. Begitu. Baik, menarik sekali ya, luar biasa. Dan tentunya Al ucapkan terima kasih juga untuk anak pendengar dan juga pemirsa yang masih menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan terakhir mungkin Pak Ustadz boleh disampaikan bagi pendengar ataupun juga pemirsa yang merasa bahwa saya banyak sekali dosanya, mungkin zaman dulu yang sudah tidak terhitung gitu ya. Pesan Pak Ustadz dalam topik kita pada kesempatan hari ini, tobat dan istighfar menjadi jalan pulang menuju Allah. Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, menutup tema ini
izinkan saya menyampaikan hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, man aksarol istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin fahrojan wa min kulli di'kin mahrojan wa rojakahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kesusahan, memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, pastikan setiap saat kita bertobat kepada Allah. Maka tagline-nya, tiada hari tanpa istighfar. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya Bapak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG, penyuluh agama Islam Kota Bandung, tentunya sudah memberikan paparannya dan ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu dan juga referensi bagi kita semua di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung pada hari ini, dan Anda bisa juga subscribe channel YouTube kami RRI Bandung Live agar Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi berbagai topik-topik yang tentunya kami hadirkan di Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentunya saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.